Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tes perangkat desa untuk materi bahasa Indonesia tahun 2022 untuk nomor 81 sampai 90. Langsung saja kita mulai dari nomor 81. Rembulan tersenyum lembut pada malam ini. Kalimat ini mengandung majas: A. Litotes, B. Totem proparte, C. Konotatif, D. Personifikasi, E. Eufemisme. Jawabannya adalah yang D. Macam-macam majas diantaranya adalah personifikasi, yaitu menggunakan sifat-sifat manusia terhadap benda, misalnya rembulan tersenyum, angin membelai. Prasprototo yaitu mengungkapkan sebagian untuk menjelaskan keseluruhan, misalnya Dik Nala belum kelihatan batang hidungnya. Totem proparte yaitu mengungkapkan keseluruhan, padahal yang dimaksud hanya sebagian, misalnya Indonesia berhasil merebut 56 medali emas, atau padahal yang merebutnya adalah atletnya saja, bukan keseluruhan bangsa Indonesia. Hiperbola yaitu mengungkapkan secara berlebihan yang tidak masuk akal, misalnya air matanya membanjiri rumahku. 82. Saking sedihnya, air matanya membanjiri rumahku. Kalimat ini mengandung majas: A. Litotes, B. Totem proparte, C. Pars pro toto, D. Hiperbola, E. Perwakilan. Jawabannya adalah yang D. Hiperbola. 83. Meskipun sudah berjanji bertemu dengan sore ini, Karjo belum menampakkan batang hidungnya. Kalimat ini mengandung majas: A. Pars pro toto, B. Totem pro parte, C. Hiperbola, D. Perbandingan, E. Perwakilan. Jawabannya adalah yang A. Pars pro toto, atau yang disebut adalah batang hidungnya, namun yang dimaksud adalah keseluruhan tubuhnya. 84. Jawa Tengah berhasil menyabet 30 emas pada PON kemarin. Kalimat ini mengandung majas: A. Totem proparte, B. Pars pro toto, C. Litotes, D. Hiperbola, E. Perwakilan. Jawabannya adalah yang B. Totem proparte. Yang disebut adalah Jawa Tengah, namun yang dimaksud adalah para atlet Jawa Tengah yang bertanding. 85. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Suku bangsa yang beragam itu dapat berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Indonesia tanpa menghilangkan identitas suku aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia: A. Bahasa yang efektif, B. Berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, C. Lambang identitas nasional, D. Alat penghubung daerah atau suku satu dengan daerah lain, E. Bahasa yang membanggakan. Jawabannya adalah yang B. Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang ada. 86. Orang Australia menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Orang Filipina menggunakan bahasa Tagalog. Orang Mesir menggunakan bahasa Arab, sedangkan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia.
Hal ini menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa internasional, B. Bahasa dunia, C. Lambang identitas nasional, D. Bahasa yang tidak kalah dengan bahasa lain, E. Lambang kebanggaan bangsa. Jawabannya adalah yang C. Lambang identitas nasional. 87. Menteri Kesehatan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan kepala pers dengan memakai bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Bahasa yang lebih tinggi dibanding bahasa daerah, B. Bahasa persatuan, C. Bahasa luhur bangsa, D. Bahasa resmi kenegaraan, E. Bahasa kesepakatan seluruh rakyat. Jawabannya adalah yang D. Bahasa resmi kenegaraan. 88. Bahasa Indonesia yang baku tidak harus dipakai dalam A. Surat lamaran kerja yang ditujukan kepada perusahaan kecil, B. Surat keputusan kepala departemen, C. Surat dari kepala sekolah kepada wali murid, D. Surat wakil direktur kepada ibunya, E. Surat pengunduran diri kepada atasan. Jawabannya adalah yang D. Surat kepada ibu adalah surat pribadi, bukan surat resmi, sehingga tak perlu bahasa baku. 89. Bahasa Indonesia yang baku dalam menuliskan perihal dalam surat resmi adalah A. Perihal (2) permohonan bantuan pembangunan pesantren, B. Perihal P-nya kecil (2) permohonan bantuan pembangunan pesantren, C. Perihal (2) permohonan bantuan pembangunan pesantren, D. Perihal (2) permohonan bantuan pembangunan pesantren, E. Perihal permohonan bantuan pembangunan pesantren. Jawabannya adalah yang A. Dalam menuliskan perihal, semua awal kata memakai huruf kapital. 90. Bahasa surat yang baik adalah mengandung unsur berikut kecuali A. Sederhana, mudah dimengerti, B. Imajinatif, C. Sopan, D. Ringkas, E. Eksplisit. Jawabannya adalah yang B. Imajinatif atau penuh daya khayal bukanlah ciri surat yang baik. Demikian tes perangkat desa, semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjut soal berikutnya. Sukses selalu, amin. Dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.